Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Ria Dewinta dan teman saya Ya, Vita Fauzia Ulfa. Assalamualaikum Bu Ria. Gini Bu, tadi kata Ibu ada yang ingin Ibu bicarakan. Kira-kira tentang apa ya Bu? Waalaikumsalam Bu Vita. Iya Bu, tadi saya kelupaan, ada yang ingin saya ceritakan. Tadi saya hari ini memang lagi ada kerjaan sampai saya tadi udah mau cerita sampai saya kelupaan. Jadi begini Bu, saya ingin bercerita tentang murid saya di kelas. Kenapa mereka minggu-minggu ini dalam pelajaran matematika mereka tidak semangat belajarnya ya Bu ya. Padahal saya sudah mempersiapkan materi dengan sebaik-baiknya tapi masih saja mereka tidak semangat belajar. Oh gitu ya Bu. Terkait belajar matematika ya. Memang menurut Bu Ria, murid yang semangat belajar yang seperti apa ya Bu? Ya kalau saya sih tidak terlalu berekspektasi lebih ya Bu ya. Yang penting di saat saya tanya mereka aktif, tidak tidur-tiduran, minimal memperhatikan Bu apa yang saya sudah ajarkan di kelas. Jadi Bu Ria berharap siswa itu aktif, tidak tidur dan memperhatikan ya. Kira-kira kalau saya kasih level 1 sampai 10, artinya 1 itu tidak ideal, 10 itu sangat ideal. Kelas Bu Ria ini ada di level berapa untuk semangat belajarnya Bu? Menurut saya level yang sudah ada di kelas saya itu untuk semangat belajarnya itu masih di level 5 sih Bu. Menurut saya sih seperti itu. Kira-kira target Bu Ria ini ingin semangat belajarnya ada di level berapa ya Bu? Kalau saya sih tidak muluk-muluk sih Bu ya. Saya sih inginnya 7,5 juga tidak apa-apa Bu. Oh, berarti 7 itu udah termasuk baik ya Bu? Ya Bu, karena menurut saya 7,5 itu sudah pas Bu, sudah lumayan pas. Bu Ria kira-kira sudah melakukan apa saja untuk meningkatkan semangat belajar siswanya? Iya Bu, di sini saya sudah mencoba untuk menganalisis gaya belajar murid, lalu saya juga sudah mencoba membuat materi sekontekstual mungkin dengan kehidupan seharian murid-murid sesuai dengan kearifan lokal mereka sehingga mungkin mereka bisa menarik pembelajaran yang ada di kelas. Menurut saya seperti itu Bu. Oh, bagus itu Bu Ria. Bu Ria sudah menganalisis gaya belajar siswanya dan Bu Ria sudah membuat materi kontekstual sesuai dengan kearifan lokal. Menurut saya itu sudah sangat bagus Bu Ria. Menurut Bu Ria dari 2 cara yang Bu Ria lakukan tadi, mana yang paling efektif? Menurut saya Bu, yang paling efektif itu ialah membuat materi sekontekstual mungkin karena mungkin apabila materi saya buat sekontekstual mungkin itu akan membuat tertarik siswa-siswa karena rasa tertarik itu sebanding dengan rasa semangat. Mungkin seperti itu Bu. Oke, menurut Bu Ria yang paling efektif yang kontekstual ya. Bisa menambah motivasi dan semangat belajar siswanya. Kira-kira selain melakukan hal tersebut, Bu Ria sudah berinovasi apa lagi? Ya Bu, mungkin dengan 2 cara tadi yang sudah saya lakukan, mungkin itu belum cukup ya Bu ya. Mungkin saya harus tahu latar belakang murid tersebut, sehingga saya bisa lebih dekat lagi dengan murid, bisa lebih mengenal lagi dengan murid, bisa lebih memahami lagi permasalahannya, sehingga apa yang dibutuhkan murid, sehingga saya bisa berikan dan saya bisa layani. Oh, jadi Bu Ria ingin menganalisis latar belakangnya ya. Kira-kira itu kapan ya Bu? Ya Bu, mungkin besok kali ya Bu ya ketika ada pelajaran matematika lagi saya akan bertanya tentang latar belakang siswa-siswi tersebut sehingga mungkin dengan saya menanyakan latar belakang seperti itu siswa-siswi akan lebih semangat lagi dan saya lebih tahu permasalahannya. Baik Bu. Kalau Ibu ingin menganalisis latar belakang, kira-kira Ibu butuh bantuan atau tidak ya Bu?
Dari rekan-rekan sejawat mungkin yang akan dilibatkan. Oh iya Bu, mungkin nanti saya juga akan meminta bantuan dengan guru bidang studi yang lain di kelas 5. Di sini ada guru bidang studi agama, PJOK, dan bidang studi bahasa Lampung. Wah, itu ide yang sangat bagus Bu Ria, dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi, kira-kira pada pertemuan kita hari ini apa yang bisa Bu Ria dapatkan untuk benang merahnya Bu Ria? Mungkin dari percakapan tadi bisa saya ambil benang merahnya, di mana saya bisa meningkatkan semangat murid saya dengan cara saya mengetahui gaya belajar anak, gaya belajar siswa, dan saya juga bisa menyiapkan materi. Lalu saya juga harus mengetahui latar belakang anak tersebut sehingga saya lebih memahami mereka, sehingga saya bisa lebih dekat lagi dengan mereka. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Nanti kita ngobrol kembali ya Bu Ria. Saya juga ingin tahu perkembangannya untuk strategi Bu Ria minggu depan bagaimana. Ya Bu, terima kasih. Doakan ya Bu. Amin. Sukses Bu Ria. Adalah praktek kedua kami. Di sini saya akan menjadi coach dan teman saya menjadi coaching. Berikut videonya. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bu Ria? Katanya Bu Vita hari ini ada masalah ya Bu ya? Ada yang bisa diutarakan Bu? Iya, jadi gini Bu, saya kan wali kelas 10 BPL 1, jadi siswa saya itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Memangnya ada berapa Bu jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kelas Ibu? Laki-laki itu berjumlah 7 orang, yang perempuan berjumlah 28 orang. Siswa saya tuh ada jumlahnya 35 orang, kemarin keluar 1. Yang jadi masalahnya itu ada di mana Bu? Itu loh Bu, karena jumlah perempuan itu lebih mayoritas, jadi pada saat kerja kelompok, siswa perempuan itu tidak mau dengan siswa laki-laki, tidak mau satu kelompok. Saya pikir itu hanya di pelajaran saya saja, ternyata di semua mapel juga begitu. Jadi banyak guru yang mengeluhkan. Jadi hasilnya pun tidak maksimal karena satu kelompok itu ada yang laki-laki semua. Iya. Coba Ibu Vita ingat-ingat, mungkin Ibu Vita pernah melakukan hal apa yang bisa membuat murid perempuannya tidak bisa menerima murid laki-lakinya. Coba Ibu Vita ingat-ingat kembali apa yang pernah Ibu lakukan. Sepertinya saya pernah bertanya dulu dengan siswa saya. Saya bertanya, lebih enak kelompokan dengan perempuan atau dengan siswa laki-laki? Dan yang siswa perempuan itu menjawab mereka lebih suka dengan siswa perempuan kelompoknya, tidak mau dengan yang laki-laki. Alasannya karena yang laki-laki itu hanya mengandalkan, tidak mau mengerjakan. Sedangkan yang siswa laki-laki lebih suka berkelompok dengan siswa perempuan karena katanya sih lebih semangat gitu. Iya Bu, coba Ibu ingat lagi apa yang sudah Ibu lakukan. Ayo coba diingat-ingat lagi Bu. Saya akan membahas kembali lah tentang keyakinan yang sudah dibuat biar mereka bisa mengingat kembali tentang keyakinan kelas itu. Saya pernah sih mengajak refleksi anak-anak laki-laki itu, kenapa anak perempuan tidak mau dengan laki-laki? Ternyata pada saat kerja kelompok, mereka itu sibuk main HP sendiri, tidak mau membantu untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin saya harus merefleksi kembali ya Bu. Dan mungkin saya harus mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal. Iya Bu, memangnya apa sih Bu keyakinan kelas yang sudah berhubungan dengan masalah Ibu? Itu loh Bu, tentang bahwa kita berteman itu tidak boleh pilih-pilih, jadi harus bisa berteman dengan siapa saja. Selain itu juga, saya juga membuat bahwa tidak boleh menggunakan HP pada saat pembelajaran apabila tidak diperkenankan untuk menggunakannya. Saya juga membuat keyakinan kelas untuk aktif pada saat pembelajaran.
Nah iya Bu, mungkin itu tadi keyakinan kelas yang berhubungan dengan masalah Ibu. Kira-kira Ibu kapan mau mengingatkan siswa-siswinya untuk mengingat kembali keyakinan kelas tersebut sehingga mereka bisa bekerja kelompok secara heterogen, baik laki-laki maupun perempuannya secara berkelompok. Mungkin pada saat jam perwalian ya Bu, biar tidak menggunakan jam pelajaran guru yang lain. Bagus itu Bu Vita, bagus. Nah, dari percakapan kita ini tadi, apa yang sudah Ibu dapat peroleh? Saya harus mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal, membentuk kelompok belajar yang efektif, terdiri dari siswa laki-laki maupun perempuan, agar peserta didik itu mau berteman dengan siswa laki-laki maupun perempuan, dan belajar tanggung jawab tentang tugas apa yang ada di kelompok tersebut. Bagus Bu Vita, secepatnya ya, saya tunggu perkembangannya. Oke Bu Vita? Bye Bu Vita, tetap semangat ya. Oke Bu Ria, baik. Terima kasih. Demikianlah video coaching dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.